Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama 1 semester. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Hanisa Serli dan di sini aku nggak sendirian, aku bersama Alia, Ranum, dan Elisia. Nah, aku Hanisa sebagai hipsters, Alia sebagai hustlers, Ranum sebagai hustlers, dan Elisia sebagai hackers. Di sini kita mewawancarai 5 responden. Yang pertama ada Michael, 22 tahun sebagai staf barista Coffee Journal Coffee Braga. Yang kedua ada Rian, 22 tahun sebagai staf barista Coffee and Brew Braga. Yang ketiga ada Rizky Firmansyah, 24 tahun sebagai staf barista Kopi Jawa Braga. Yang keempat ada Najwa, 23 tahun sebagai staf barista Milo Coffee. Dan yang terakhir ada Revlina, 20 tahun sebagai part-time barista di Kopi Nusantara. Di sini kita ada 5 waste tools dan boleh next slide. Permasalahannya adalah pembuangan sampah di coffee shop 5 coffee shop tadi itu masih menggunakan sistem penggabungan sampah. Kenapa sih? Ya karena mereka hanya menggunakan trash bag yang nantinya mereka kumpulin dan taruh di luar coffee shop mereka masing-masing dan yang pada akhirnya akan diambil oleh TPA-nya. Boleh next slide. Nah, di sini ada 5W dan 1H. Boleh next slide. Nah, siapa aja sih responden kami? Tentu aja 5 responden kami yang tadi saya sebutkan. Nah, kenapa sih mereka membutuhkan STC? Ya, menurut mereka karena STC lebih efektif dan dapat mempermudah dalam pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya. Mereka membutuhkan produk ini secepatnya karena bisa memudahkan mereka dan STC ini bisa digunakan oleh semua para responden yang membutuhkan STC. Yang menjadi permasalahan adalah kebanyakan responden sebelumnya masih membuang sampah secara manual, menggunakan trash bag dan tidak ada pemisahan antar jenis-jenis sampah. Di sini kita juga memperlihatkan proses lama dan proses baru. Proses lamanya seperti yang saya tadi udah jelaskan, dan proses barunya yaitu yang pertama letakkan sampah pada STC, yang kedua tekan tombol pengolahan STC, dan yang terakhir STC akan mengolah sampah secara teratur dengan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ini ada apa nih? Problem statement. Kebanyakan responden sebelumnya itu masih membuang sampah secara manual dan menggunakan trash bag. Nah, siapa sih respondennya itu yang tadi saya sebutkan. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya STC, responden sangat terbantu dalam pembuangan sampah dan mengharapkan produk tersebut segera diproduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asya. Oke, selanjutnya ada persona. Boleh di next slide. Oke, di sini di persona itu ada positive trends, negative trends, opportunities, headaches, dan hopes, dan fears. Oke, dari Michael sendiri, positive trends-nya itu mudah untuk digunakan, negative trends-nya biaya untuk membenarkannya mahal, opportunities-nya itu membuat kafe terlihat cantik, headaches-nya mengurangi bau sampah, hopes-nya semoga masyarakat bisa lebih sadar tentang sampah, dan fears-nya minimumnya kesadaran pedagang. Lalu selanjutnya Rizky, positive trends-nya itu produk menarik, negative trends-nya membutuhkan listrik yang banyak, opportunities-nya mudah dalam pembuangan sampah, headaches-nya mengurangi bau sampah, hopes-nya semoga bertahan lama, dan fears-nya takut jika mati listrik tidak dapat digunakan. Lalu selanjutnya ada Rian, positive trends-nya itu praktis, negatif trends-nya butuh tempat luas untuk menempatkan smart trash can, opportunities-nya sampah lebih rapi, headaches-nya mengurangi permasalahan sampah, hopes-nya smart trash can bisa berfungsi dengan baik, dan fears-nya jika rusak butuh biaya lagi. Lalu selanjutnya ada Najwa, positif trends-nya mempermudah pemilihan sampah, negatif trends-nya takut konsleting, opportunities-nya berguna untuk semua orang, headaches-nya mempermudah pembuangan sampah, hopes-nya semoga masyarakat bisa menggunakannya, dan fears-nya itu takut tidak ada biaya untuk memperbaiki jika rusak. Dan yang terakhir ada Revlina, yaitu positif trends-nya tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memproses sampah, lalu negatif trends-nya memerlukan biaya untuk listrik, opportunities-nya mempermudah karyawan kafe, headaches-nya sampah lebih tertata, hopes-nya semoga bisa berguna bagi pelanggan, dan yang terakhir fears-nya itu tidak ada biaya jika rusak. Oke, boleh di next. Nah, ini merupakan template dari persona canvas 5 responden. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Alia.
Oke, yang selanjutnya di sini ada empathy map. Next. Untuk yang pertama ada Michael, C-nya, produk yang inovatif dalam pembuangan sampah. Lalu untuk Rizky Firmansyah belum. Lalu untuk Rian, produk Smart Scan diperlihatkan oleh kelas AWIPA 701. Untuk Najwa, produk Smart Scan diperlihatkan oleh AWIPA 701. Lalu untuk Revlina, produk diperlihatkan oleh AWIPA 701. Untuk Hirnya, produk yang inovatif dalam membuang sampah. Untuk Rizky-nya bagus. Lalu untuk Riannya produk yang canggih dalam pemilihan sampah sesuai jenis. Untuk Najwa juga produk tersebut wajib dimiliki karena tempat memilih jenis sampah secara otomatis. Untuk yang dipikirkan dalam dan rasakan tentang produk ini, semua responden menjawab bagus produknya dan ingin merasakan bagaimana rasanya memakai produk STC. Lalu untuk apa yang Anda ingin katakan tentang produk ini, semuanya tertarik dan juga berniat membeli untuk Sumatra Scan agar mempermudah proses pembuangan sampah mereka. Lalu untuk Eee, ketakutan dan kendalanya, takut mesinnya rusak, harganya yang cukup mahal, dan kapasitas pada smart scan-nya yang terbatas. Lalu untuk keuntungan untuk ke depannya, sampah akan lebih terstruktur, lalu penataan sampah yang menjadi rapi dan dapat mengklasifikasi sampah secara otomatis. Next. Selanjutnya ada customer journey. Customer journey adalah rangkuman keseluruhan perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir ketika pelanggan berinteraksi dengan sebuah brand, produk, atau layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Nah, ini contoh dari customer journey tadi. Nah, kesimpulannya adalah, maka target market profile adalah mereka merasakan tidak nyaman akan penumpukan sampah yang ada di wilayah para pedagang. Mereka ingin memisahkan sampah agar penumpukan sampah berkurang. Dari hasil customer journey kelima responden tadi, menginginkan tempat sampah yang berfungsi dengan baik, harga yang terjangkau, dan memiliki tempat servis jika terjadi masalah pada Smart Trash Can. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konteks mapping. Di sini ada 7 kategori. Yang pertama ada demografi dan etnologi. Yang kedua ada challenge. Yang ketiga ada uncertainties. Yang keempat ada need and desire. Yang kelima ada policies and system. Yang keenam ada ekonomi dan efisiensi. Dan yang ketujuh ada environment. Nah, 5 responden tadi merupakan observation-nya kami. Di sini teman-teman bisa melihat konteks mappingnya per kategorinya, dan kesimpulannya adalah dengan ini kami dapat menyimpulkan bahwa kami akan mengeluarkan STC yang lebih efisien dan hemat energi. Produk ini juga menggunakan berbagai macam teknologi untuk meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi dalam pengolahan sampah yang dimana dapat membantu memilah sampah sesuai dengan jenisnya. STC juga menghasilkan STC juga menjamin keamanan data terhadap informasi, dan STC juga menjamin ketahanan produk, ketersediaan layanan, dan harga yang sesuai dengan kualitas STC yang akan diproduksi. Boleh next slide. Nah, ini merupakan penjelasan secara detail tentang konteks mappingnya. Boleh next slide. Nah, di sini ada ide stage. Lalu di sini ada idenya Alicia, idenya Alia, idenya Ranum, dan ada idenya Hanisa. Selanjutnya ada consolidation. Boleh slide. Nah, oke. Oke, Selanjutnya ini akan dibacakan oleh Asya. Oke, di bagian cluster ini merupakan hasil gabungan dari ide kita berempat. Nah, kita tuh sudah berdiskusi dan menghasilkan 3 ide. Ide yang pertama yaitu tempat sampah elektronik berbasis digital, adanya pemberitahuan atau sensor yang disertai suara ketika sampah sudah penuh, lalu adanya fitur handsfree dengan jarak paling jauh, yaitu 1,5 meter, memiliki desain modern dan minimalis, dan yang terakhir hemat listrik. Lalu ide yang kedua, yang pertama ada tempat sampah yang secara otomatis dapat mendaur ulang sampah. Yang kedua memiliki sistem keamanan untuk melindungi data. Yang ketiga memiliki material yang kuat.
aman dan tahan lama. Yang keempat, adanya pemberitahuan disertai suara jika tempat sampah penuh. Dan yang terakhir, tempat sampah yang dapat memilah jenis sampah dengan barcode. Dan yang terakhir, ide terakhir, yaitu yang pertama, memiliki alat pendeteksi barang atau sampah yang berbahaya, lalu memiliki fitur daur ulang yang sesuai dengan jenis sampahnya, lalu suhu ruangan tempat sampah yang diatur minus 5 derajat Celcius agar tidak bau. Lalu selanjutnya ada menggunakan aplikasi mobile untuk monitor status sampah, dan yang terakhir menggunakan baterai tahan lama agar smart trash can tetap berfungsi meskipun listrik mati. Next slide. Selanjutnya ada evaluate. Dari tahap klaster di atas, kami mengetahui ide terbaik dari 3 ide tersebut didapatkan sebagai berikut. Tempat sampah ini dilengkapi dengan sistem otomatis yang dapat mendaur ulang sampah, dilindungi oleh sistem keamanan untuk melindungi data. Materialnya kuat, aman, dan tahan lama. Selain itu, terdapat pemberitahuan suara ketika sampah masuk. Dengan sistem barcode, tempat sampah dapat memilah sampah sesuai jenisnya. Selain itu, tersedia koneksi internet yang memungkinkan pengiriman data ke iCloud melalui aplikasi. Produk tempat sampah yang kami hasilkan tidak hanya berkualitas saat ini, tetapi juga terbuka untuk inovasi di masa mendatang. Nah, di sini terdapat summary dan daftar pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Oke, yang selanjutnya ada tabel MVP, boleh di next. Yang pertama ada initial situation. Untuk personanya ada Michael, ada Rizky, Rian, Najwa, dan Evelina. Untuk three problem challenge-nya ada harga, kesadaran masyarakat, service place. Boleh di next. Untuk customer journey and use case-nya, para responden yang kami wawancarai memakai tempat sampah yang berbeda-beda dan seiring berjalannya waktu, para responden merasa penyempurnaan sampah-sampah atau sampah-sampah yang digabungkan adalah tidak efektif. Dan adanya fitur-fitur yang menarik dan membantu mereka, para responden tertarik dengan Smart Scan. Boleh di next. Ke atas. Untuk top 3 filters-nya, untuk top 3 features-nya, adanya fitur Smart Sensor dan Hands-Free. Lalu kedua, fitur notifikasi suara yang memberitahukan apabila sampah sudah terkualifikasi. Lalu yang ketiga ada fitur database. Lalu untuk build-nya berbahan stainless steel berukuran 70 x 35 cm sampai 100 x 56 cm. Tahan karat, tahan lama, anti korosi, ada digital screen touch, aplikasi melalui barcode, dan Smart Sensor. Next. Lalu untuk cost and schedule-nya, proses pembuatannya dilakukan sekitar 10-12 bulan, pemasangan fitur-fitur, proses finishing, dan uji ketahanan serta pengujian terhadap fitur-fitur sebelum dipasarkan. Kemudian kami selaku tim memberikan harga seharga 3.520.000. Udah di next ke atas. Enggak, untuk measure-nya. Untuk measure-nya, yang pertama, pengurangan sampah yang dibuang secara tidak benar, peningkatan tingkat klasifikasi sampah, penggunaan aplikasi dan keterlibatan pengguna, analisis dan kinerja data, dan kesadaran lingkungan. Lalu ada learn. Yang pertama, dapat memahami pentingnya inovasi baru. Untuk keduanya, menjadi solusi para masyarakat terkait kendala. Dan ketiga, mendapatkan fitur yang sebelumnya tidak ada dalam tempat sampah. Untuk conclusion atau next steps-nya, setelah semuanya sudah disepakati oleh tim, alat akan siap untuk dirancang. Namun sebelum itu, tentunya kami melakukan penelitian untuk memahami pengalaman dan kebutuhan 5 responden terkait pengelolaan sampah. Smart Scan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pasar. Next. Lalu di sini ada Smart Scan yang telah kita rancang. Di sini ada bagian depannya. Lalu ini next. Next, bagian belakangnya. Next. Lalu di sini ada aplikasi yang terhubung kepada Smart Scan-nya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Hanisa. Oke, di sini ada empathy map yang tadi sudah dijelaskan di awal, dan ada customer journey juga. Lalu boleh slide, next slide. Nah, di sini ada feedback capture grid. Boleh next slide.
Di sini ada Learn Canvas. Nah, di sini ada revenue streams atau keuangan. Biaya produksi yang kami keluarkan adalah 1.200.000 sudah termasuk gaji karyawan. Yang kedua ada teknologi dan sensor 500.000. Yang ketiga ada desain dan pengembangan 350.000. Yang keempat ada distribusi dan logistik ada 450.000. Yang selanjutnya ada pemasaran ada 300.000. Garansi dan layanan pelanggan 150, overhead 250. Total keuangan yang dikeluarkan adalah 3.200.000 dan harga yang kami jual adalah 3.520.000 dan profit 10% yaitu 320.000. Oke. Lalu selanjutnya ini merupakan digital poster dari Smart Tasken yang akan kami produksi. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bye-bye. Bye-bye.